anak-anak? Pagi dulu. Ya, sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Adam, pimpin doanya dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum memulai pembelajaran, kita menyanyikan lagu kebangsaan kita dulu ya, lagu Indonesia Raya. Hitungan ketiga mulai menyanyikan lagunya ya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu absen dulu ya. Muhammad Adam. Hadir, Bu. Mutiara Alia. Hadir, Bu. Muhammad Farhan. Kemana ya Muhammad Farhan? Sakit, Bu. Oh, sakit. Ada suratnya? Ada ini, Bu. Oh iya, makasih ya. Siap belajar semua anak-anak? Siap, Bu. Ya. Ibu mau tanya, sudah pada sarapan belum? Sudah, Bu. Tadi sarapan apa? Telur. Adam? Sama, telur juga? Nasi goreng. Wih, nasi goreng. Pintar anak-anak semua. Sebelum berangkat sekolah, kita memang harus wajib sarapan supaya agar di sekolah kita bisa fokus mendapat pembelajaran dari ibu guru, bapak guru, supaya kita konsentrasi. Siap, pintar. Kalau sudah siap, ibu mulai ya pembelajaran kita untuk hari ini. Duduk siap. Ya, keluarkan bukunya anak-anak. Baik. Buka buku LKS-nya. Sudah siap semua anak-anak? Sudah, Bu. Ya, kalau sudah, jadi hari ini kita akan belajar mata pelajaran bahasa Indonesia. Jadi materi yang akan kita pelajari untuk hari ini tentang bercerita. Buka bukunya halaman 2. Sudah ya? Jadi buka. Adam, tolong bacakan teks tentang kebersamaan di halaman 2 ya. Baik, Bu. Kebersamaan. Siti tinggal bersama keluarga. Di rumah Siti ada ayah, ibu Siti, dan Ali. Mereka sering makan malam bersama. Ayah Siti sering bercerita usai makan malam. Siti dan Ali menyukai cerita binatang. Siti anak yang rajin di sekolah. Di sekolah, Siti dan teman-temannya hidup rukun. Beberapa kegiatan di sekolah dikerjakan bersama. Siti sering bermain dengan teman. Mereka saling menghormati. Ya, terima kasih Adam. Nah, itu tadi dia cerita tentang teks Kebersamaan. Iya, benar. Jadi tadi di rumah Siti ada siapa aja? Ayah, Ya, ibu, Siti, dan dan Ali. Nah, kalau di rumah kalian pasti juga ada kan? Ada ayah, ibu, ada kakak, ada adik. Nah, maka dari itu kita harus bersyukur punya kedua orang tua, punya saudara yang sayang sama kita. Terus kalau di sekolah sama teman-teman kita harus saling menghormati. Tidak boleh bertengkar dan harus hidup rukun. Ya, benar. Lanjut, buka halaman 3 anak-anak. Halaman 3. Oke. Nah, di halaman 3, di sini ada teks cerita tentang kebersamaan di rumah Siti. Nah, Mutiara, tolong bacakan ya teksnya. Kebersamaan di rumah Siti. Ayah Siti pandai mendongeng. Siti sangat suka dengan dongeng. Hampir setiap minggu ayah Siti mendongeng. Seusai mendongeng, ayah Siti menceritakan isi dongeng. Banyak sekali contoh yang baik dalam dongeng. Iya, terima kasih Mutiara. Nah, itu tadi dia teks cerita kebersamaan di rumah Siti. Biasa kalau kalian berkumpul bersama kedua orang tua, bersama kakak, bersama adik, apa sih yang kalian lakukan di rumah? Adam? Makan bersama, Bu. Pintar. Kalau Mutiara? Nonton TV bersama, Bu. Oh iya, bisa. Jadi yang kita lakukan seperti makan bersama, nonton TV, membaca cerita dongeng, terus masak-masak, bersih-bersih. Itu merupakan kegiatan kebersamaan kita di rumah bersama anggota keluarga. Iya, benar.
Baik, selanjutnya buka halaman 4 ya anak-anak. Jadi di halaman 4 ada teks, dengarkan dongeng kisah buaya yang serakah yang akan disampaikan oleh ibu guru. Jadi di sini ibu akan menyampaikan cerita dongeng binatang tentang kisah buaya yang serakah. Jadi di sini ibu akan mengajarkan kalian dengan media papan flanel yang ada di belakang sini. Terus di sini tokoh-tokohnya ada buaya, ada bebek, juga ada kambing dan ada gajah. Anak, jadi ibu akan menceritakan tentang dongeng yang berjudul Kisah Buaya yang Serakah menggunakan media papan flanel ini. Nah, dengarkan ya cerita ibu. Jadi di suatu hari di pinggiran sungai ada seekor buaya yang sedang kelaparan. Sudah 3 hari buaya itu belum makan. Perutnya terasa lapar sekali. Mau tidak mau, ia harus mencari mangsa untuk hari ini. Sebab kalau dia tidak makan, dia bisa mati kelaparan. Buaya itu segera masuk ke dalam sungai. Ia berenang perlahan-lahan menyusuri sungai untuk mencari mangsa. Kemudian buaya melihat seekor bebek di pinggiran sungai yang sedang berenang di tepian sungai. Bebek lalu merasa sedang diawasi buaya. Ia segera menjauh. Melihat mangsanya segera kabur, buaya segera mengejar dan akhirnya bebek pun tertangkap. Ampun buaya, tolong jangan mangsa aku. Dagingku sedikit, kenapa kamu tidak memangsa kambing saja di dalam hutan? Ucap bebek seraya menangis ketakutan melihat buaya. Kemudian jawab buaya, baik, sekarang kau antar aku ke tempat persembunyian kambing itu. Perintah buaya dengan menunjukkan taring yang sangat tajam kepada bebek. Berada tidak jauh dari tempat itu, ada semak-semak hijau tempat kambing mencari makan. Dan benar saja apa kata bebek tadi, di sana ada kambing yang sedang lahap memakan rumput. Pergi sana bebek, aku tidak butuh kamu lagi, ujar buaya kepada bebek. Bebek sangat senang sekali tidak jadi dimangsa oleh buaya. Ia segera berlari secepat kilat. Setelah buaya mengintai kambing beberapa lama, akhirnya buaya mendekati kambing. Kambing pun kaget melihat ada buaya yang sudah ada di belakangnya. Ampun buaya, tolong jangan mangsa aku. Kamu jangan mangsa aku, dagingku sangat sedikit, tidak enak untuk dimakan. Aku mau memangsa kamu saja, kata bebek, dagingmu sangat banyak. Ampun buaya, dagingku sangat sedikit. Daging anak gajah lebih banyak ketimbang aku. Bagaimana kalau kamu memangsa anak gajah saja? Begitu ya? Kalau begitu, tolong antarkan aku ke tempat persembunyian anak gajah tersebut. Dengan ketakutan, akhirnya kambing mengantarkan buaya ke tempat persembunyian anak gajah. Akhirnya, kambing pun mengantarkan buaya ke tempat persembunyian anak gajah. Lihat buaya, itu ada anak gajah di sana. Wah, benar kamu kambing. Daging anak gajah tersebut lebih banyak daripada daging kamu. Benar kan apa kata aku, buaya? Ya sudah, kamu pergi saja sana. Aku ingin memangsa anak gajah tersebut. Kambing pun lari dengan secepat kilat. Ia takut dimangsa oleh buaya. Buaya perlahan-lahan mendekati anak gajah. Hingga akhirnya anak gajah pun tahu ada buaya yang ingin memangsa dia. Tidak, kamu jangan mangsa aku. Tolong, aku takut sekali. Ibu, tolong aku, ucap anak gajah kepada buaya. Tidak, kamu tidak bisa kabur, gajah. Aku akan memangsa kamu. Anak gajah terus berteriak minta tolong. Hingga akhirnya ibu gajah pun datang. Anak gajah bersembunyi di belakang ibu gajah.
Hingga akhirnya buaya takut. Ibu gajah berukuran lebih besar ketimbang buaya sendiri. "Hei buaya, apa yang kau lakukan terhadap anakku?" "Ampun, aku tidak ingin melakukan apa-apa." "Kamu berbohong ya, buaya. Kamu pasti ingin memaksa anakku." "Tidak, aku tidak ingin memaksa. Aku hanya sedang bercanda terhadap anak gajah." "Bohong bu, bohong. Dia ingin memaksa aku. Aku takut sekali mau dimangsa oleh buaya," kata anak gajah terhadap ibunya. "Kamu berani-beraninya mengganggu anak saya, buaya. Lihat ini, akan kuinjak kamu." "Ampun, tidak," kata buaya. Akhirnya buaya mati diinjak oleh ibu gajah. Akhirnya hewan-hewan di hutan hidup bahagia karena tidak ada buaya yang ingin memangsa mereka. Jadi pesan moral dari pelajaran yang bisa kita ambil adalah kalau kita sudah mempunyai apapun, meskipun sekecil apapun, berterima kasih dan bersyukurlah dengan apa yang sudah kita miliki atau sudah kita punya. Nah, itu tadi dia dongeng tentang kisah buaya yang serakah. Iya, tadi kan ibu udah ceritain tentang dongengnya. Sekarang tugas kalian kerjakan soal yang ada di buku LKS. Buka bukunya, buka halaman 5 ya. Itu kan ada soal, kalian kerjakan ya di buku tulis kalian masing-masing. Baik bu. Oke. Sudah semua anak-anak? Sudah bu. Baik, kalau sudah, kita jawab pertanyaannya sama-sama ya. Baik bu. Nomor 1, Adam tolong bacakan soalnya. Siapakah yang diceritakan dalam dongeng tersebut? Siapa saja jawabannya Adam? Buaya, bebek, kambing, anak gajah, dan ibu gajah. Benar. Mutiara jawabannya sama juga? Iya. Sama. Benar, pinter. Jadi tokohnya ada berapa? Ada 5. 5. Ada 5, ada buaya, ada bebek, ada kambing, ada ibu gajah, dan anak gajah. Ya, lanjut ke soal nomor 2. Tolong bacakan ya Mutiara. Bagaimana keserakahan buaya? Buaya ingin memangsa bebek, kambing, dan anak gajah. Pintar. Jadi keserakahan buaya di sini dia tidak puas, ingin memangsa bebek, ingin memangsa kambing, dan terakhir ia ingin memangsa anak gajah. Hingga akhirnya dia mati diinjak oleh ibu gajah. Lanjut ke soal terakhir nomor 3. Tolong bacakan Adam. Mengapa buaya dalam akhir cerita tersebut bisa mati? Karena ibu gajah menginjak buaya itu sampai mati. Iya, benar. Jadi buaya tersebut bisa mati karena ibu gajah datang melindungi anak gajah yang ingin dimangsa oleh buaya. Jadi seperti ibu bilang tadi, pesan moral yang ada di cerita tersebut yang bisa kita ambil adalah kalau kita sudah menerima, kita sudah mempunyai apapun, sekecil apapun itu, kita harus berterima kasih kepada yang di atas, kepada Tuhan yang Maha Esa, dan harus bersyukur dengan apa yang kita punya. Pintar. Baik, tadi kan kita sudah belajar banyak nih. Apa aja sih yang kita pelajari di hari ini? Kebersamaan di rumah. Benar, kebersamaan kita di rumah bersama ayah, ibu, kakak, dan adik. Terus satunya apa lagi? Tentang dongeng buaya yang serakah bu. Benar, pintar. Buayanya serakah kenapa? Dia ingin memangsa bebek, kambing, dan anak gajah. Benar. Jadi pesan moral yang ada di cerita tadi, kita harus bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Terus kita juga harus bersyukur punya kedua orang tua yang sayang sama kita, punya kakak, punya adik, hingga akhirnya kita bisa berkumpul bersama-sama di rumah. Seperti itu. Sekarang waktunya persiapan untuk pulang.
sekarang simpan bukunya, bersihkan sampah yang ada di dekatnya, baru kita pulang. Ya, sudah siap semua untuk pulang anak-anak? Sudah Bu. Ya Bu. Bukunya sudah dimasukin ya ke dalam tas. Sebelum pulang kita yel-yel dulu ya, yel-yel sebelum pulang. Baik Guru. Hitungan ketiga mulai ya. 1, 2, 3. Mari kawan, mari pulang kepada guruku selamat siang. Besok pagi kita belajar bersama-sama di sini. Yeay, siap? Ya, sekarang Ketua kelas Adam pimpin doanya ya sebelum kita pulang. Baik Bu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian untuk pelajaran hari ini. Mohon maaf kalau Ibu ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.